Kejagung sah, bukakah ada kala di dalamnya bakal nyusul pelate? Saat ini tim penyidik telah menemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan independen Power Production Fast Track atau program tahap 1, yaitu dengan ditemukannya fakta-fakta perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, kira jabatan atau kedudukannya. Berdasarkan fakta tersebut, perkara tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan sesuai dengan surat perintah penyidikan nomor PIN 39 garing F2 FD 207 2022. Pak Yusuf Kalla atau JK sedang merendahkan dirinya sendiri, sedang mempermalukan dirinya sendiri. Ketika dia berpidato di acara milad PKS, isinya mau menyerang pemerintah Jokowi dan mendukung Anies. Kata JK, pembangunan jalan tol hanya menguntungkan orang kaya. Menyebar kemudian berita-berita lama, perusahaan JK juga ikut menggarap jalan-jalan tol. Jadi kalau dibilang jalan tol itu menguntungkan orang kaya, tentu saja termasuk JK dan keluarganya. Tapi soal kemunculan Pak Yusuf Kalla ini, Sedenur perlu paham kalau dia ini sebetulnya jarang banget sampai langsung ke publik ngomong urusan politik. Ya biasanya Pak Yusuf Kalla ini mainnya ya di belakang layar, Nur, lewat lobby-lobby politik di ruang tertutup, lewat pertemuan-pertemuan empat mata yang gak diliput sama media. Tapi Nur, kali ini Pak Yusuf Kalla ternyata sampai ikut-ikutan tampil di depan publik. Ya, pernyataan-pernyataannya yang mengkritik pemerintahannya Presiden Jokowi itu banyak muncul di media. Kabar terbaru yang dirilis kemarin oleh media massa adalah perkembangan terkini kasus korupsi Waskita Karya, salah satu BUMN konstruksi yang banyak mengerjakan proyek infrastruktur beberapa tahun belakangan ini. Di antaranya adalah pembangunan tol Jakarta Cikampek 2 Elevated Ruas Cikunir sampai Karawang Barat pada simpang susun Cikunir dan Karawang Barat yang namanya kemudian sudah diubah menjadi Jalan Tol MBZ yang adalah singkatan dari Mohammed bin Zayed, Sheikh yang menjabat Presiden Uni Emirat Arab sebagai kompensasi pemberian nama Presiden Jokowi di negara mereka. Setelah mentersangkakan seorang pensiunan PT Waskita Karya dan langsung menahan karena dianggap menghalang-halangi proses penyelidikan, giliran berikutnya Kejagung meriksa PT Bukaka Teknik Utama yang turut terlibat dalam pengerjaan proyek konstruksi itu. Ada yang diperiksa adalah SB selaku Direktur Operasional 2 PT Bukaka Teknik Utama. Dia dimintai keterangan sebagai saksi dalam korupsi pada pekerjaan pembangunan atau design and build jalan tol Japek 2 Elevated alias tol Syekh Muhammad bin Zayed ruas Cikunir Karawang Barat yang termasuk on-off run pada simpang susun Cikunir dan juga Karawang Barat. Proyek konstruksi tersebut bernilai kontrak 13,5 miliar, ya lebih besar daripada dugaan korupsi proyek BTS yang dituduh kepada Johnny G. Plate yang hanya sebesar 8 triliun. Sebagaimana kita ketahui bersama, Bukaka adalah salah satu perusahaan yang dimiliki dan diurus oleh keluarga Kalla. Di antara gurita korporasinya, PT Bukaka Teknik Utama, satu di antara beberapa Bukaka lainnya sebagai anak perusahaan. Rekam jejak digital menunjukkan bahwa perusahaan dalam grup Bukaka ini beberapa kali berurusan dengan hukum karena melakukan perbuatan melanggar hukum. Sering tersandung dan sering itu pula lolos dari jeratan hukum dan seakan terlindung. Oleh sebab itu, menjadi menarik untuk mengikuti proses hukum yang dilakukan Kejagung kali ini yang sudah menaikkan statusnya dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Keseriusan Kejagung patut diapresiasi, utamanya menangani tindakan korupsi yang melibatkan nilai uang yang sangat besar. Keberhasilan Kejagung dalam membongkar korupsi proyek BTS Kominfo dengan menetapkan para pemimpin perusahaan dan menteri sebagai tersangka patut diberi apresiasi. Penggangsir uang negara yang notabene adalah uang rakyat juga patut dihukum seberat-beratnya. Jika tingkat menteri saja pun berhasil dibongkar, apalagi kasus Waskita ini yang hanya melibatkan pejabat tingkat bawahnya. Kita lihat dan ikuti kelanjutannya, apakah nama Kalla masih perkasa dan berkuasa meloloskan diri dari perkara korupsi ini? JK sepatutnya dipenjara. Selaku mantan wakil presiden dan juga mantan capres yang gagal, Yusuf Kalla itu seyogyanya menempatkan dirinya sebagai negarawan. Status yang tidak banyak dimiliki oleh warga negara biasa lainnya. Nggak usahlah ikut-ikut dalam perpolitikan praktis, apalagi sekedar bikin ribut yang nggak produktif. Tirulah mantan pemimpin di negara ini yang baik dan waras aja. Tentunya yang lebih memilih diam daripada bikin gaduh. Nggak selalu apa yang dilakukan oleh orang lain, siapapun itu, termasuk presiden, bahkan pasangan kita sendiri,
bisa sesuai dengan kehendak hati dan mampu menyenangkan hati kita. Karena nggak tertutup kemungkinan apa yang dikehendaki sesuai pula dengan kehendak orang lain. Apalagi jika berbangsa dan bernegara. Apalagi yang berhubungan dengan perpolitikan. Apalagi jika berseberangan dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Apalagi kalau beda kepentingan. Pokoknya banyak apalagi deh. Pernyataan JK belakangan ini yang mengatakan betapa dominannya pengusaha keturunan Cina dalam perekonomian Indonesia bukanlah hal yang baru setelah dirinya jadi mantan. Dulu, waktu proses pencapresan 2009, pernah JK tersinggung dan menuduh Andi Malarangeng sebagai rasis karena Andi mengatakan tidak pantas menjadi presiden yang kelahiran Sulawesi Selatan yang mengarah pada JK. Jangan ada rasis di Republik ini, itu berbahaya, tidak pantas itu seorang rasis di negara merdeka ini. Jawaban itu dikatakan Yusuf Kala ketika ditanya terkait pernyataan juru bicara Presiden SBY Andi Malarangeng yang mengatakan putra Sulsel belum pantas menjadi presiden. Ketika ditanya apa konsekuensinya, JK hanya menjawab, harusnya dihukum oleh masyarakat. Pada sidang Tanwir Muhammadiyah 2017, JK juga mengungkit-ungkit persoalannya berpotensi menimbulkan duka antar umat beragama dengan mengatakan bahwa mayoritas orang kaya di Indonesia adalah penganut Konghucu dan yang Islam sebagian besar adalah Muslim. Pernyataan yang dapat saja memantik kebencian dan kemarahan umat Islam, utamanya golongan yang rapuh sehingga gampang tersulut. Lebih lanjut, Yusuf Kala menjelaskan, di Indonesia, sebagian besar orang yang kaya adalah warga keturunan yang beragama Konghucu maupun Kristen. Sedangkan orang yang miskin, yang besar penganut Islam dan ada juga yang Kristen. Kembali pada ketidaksenangan JK pada Andi yang dituduh rasis karena pernyataan yang merugikan dirinya. Ketidaksenangan yang sama juga lah yang dirasakan oleh orang-orang rasis pada rasisme yang seringkali dilakukan JK. Oh iya, JK waktu itu minta agar rasis yang dihukum, harus dihukum. Gimana dengan JK yang ketularan kambuh rasis sekarang ini? Gerakan terselubung JK, oposisi yang semakin gencar. Jokowi terdesak. Politikan Indonesia selalu menjadi cerita yang tidak pernah habis untuk dibahas. Tidak pernah bosan-bosannya orang untuk mereka dan mereka dan beropini bagaimana kondisi perpolitikan Indonesia ke depannya. Apa yang akan terjadi? Para elit politik merencanakan apa? Semua menjadi tanda tanya yang sangat menarik untuk dicari tahu dan selalu menjadi bahan berita dimanapun. Sejak 2014, dengan kemenangan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih mengalahkan Prabowo Hatta, peta perpolitikan Indonesia terpolarisasi menjadi 3 kelompok, yaitu PDIP, Nasdem, Hanura, PKB, dan PKP. Indonesia dengan Koalisi Indonesia Hebat atau KIH, Gerindra, PKS, Golkar, P3, PAN, dan PBB yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih KMP, serta Demokrat yang netral. Seiring berjalannya waktu terjadi perselingkuhan beberapa parpol KMP yang merapat ke pemerintah. Jokowi JK dan KIH seperti Golkar, P3, dan PAN, namun kesulitan partai-partai pendukung pemerintah tidak sesolid pada Pilkada DKI Jakarta yang merupakan miniatur Indonesia. Dari pengakuan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, sebelum membuka sosialisasi 4 pilar di Kompleks Parlemen Senayan,